Selamat sore, perkenalkan nama saya Petra Utagalung dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan praktikum dari pertemuan 5 kemarin. Di sini saya akan membuat desain Figma sesuai dengan tema yang saya miliki, yaitu tema admin, di mana nanti ada komponen pendukungnya seperti sidebar, header, dan page headernya juga. Nah, jadi langsung saja kita akan coba lihat dari file yang saya sudah buat. Di sini saya ada buat folder Pratikum 5, di mana di Pratikum 5 ini nanti kita ada aset, ada components, layout, dan page yang udah saya buat. Nah, di sini ada aset. Di aset ini adalah untuk penerapan dari custom font sama custom colornya. Jadi di bagian Tailwind CSS ini tempat untuk mengcustom seluruh font dan seluruh color yang teman-teman pengen buat. Nah, untuk bagian untuk icon, penerapan icon, teman-teman bisa langsung install di Command Prompt ataupun teman-teman juga bisa langsung aja ambil dari sini dari extension ini. Teman-teman bisa langsung apa namanya? Install dan dia biar ada di Viscode kita. Tentunya itu jauh lebih mudah. Jadi teman-teman tinggal klik install, teman-teman cari create ikonnya. Seperti ini saya sudah install aplikasi React ikonnya. Jadi tinggal di search aja ikon apa yang ingin teman-teman ambil. Lalu tinggal klik aja dia. Kalau misalnya cursor teman-teman di sini, teman-teman tinggal klik import, maka klik import nanti maka langsung import dari ikonnya itu sudah langsung otomatis terimport. Seperti itu untuk penerapan dari custom font, color sama ikonnya. Di sini ada contohnya untuk penerapan dari icon. Ini udah saya buat. Lalu selanjutnya di bagian komponen itu saya ada komponen apotek stats, page header, sama sales analysis. Lalu saya juga sudah buat layoutsnya yaitu ada footer, header, sidebar. Nah, di sini saya juga udah buat main layout di mana nanti main layout ini sendiri digunakan untuk membuat tampilan aplikasi yang rapi dan konsisten di setiap halamannya. Jadi kita tidak perlu lagi menulis ulang bagian yang sama seperti sidebar, header, dan juga footernya di setiap halaman. Jadi cukup satu kali buat struktur utamanya, lalu semua halaman itu bisa ditampilkan di dalamnya. Tentunya ini memudahkan kita untuk mengatur tampilan dan membuat aplikasi terlihat lebih teratur. Jadi nanti bagian layouts ini kayak footer, header, sama sidebar ini itu dipanggil di bagian main layoutnya aja. Beda dengan komponen. Kalau komponen nanti itu saya buat panggilannya itu di tempat yang lain lagi. Jadi kalau misalnya sidebarnya ini kita matiin, misalnya kita contohnya kita komen seperti ini, maka nanti di tampilannya juga akan mati. Seperti ini. Ini. Ini sudah hilang ya sidebarnya. Coba kita kembaliin. Nah, ini adalah sidebarnya yang benar. Begitu juga kalau misalnya kita komenkan dulu untuk bagian header dan footernya, maka dia akan hilang. Karena di sini saya buat main layoutnya saat main layout ini saya buat satu untuk memanggil atau menjadi tempat pemanggilan untuk layoutnya. Jadi nanti di bagian dashboard nanti saya buat layoutnya yang dipanggil. Jadi satu kali pemanggilan saja. Lalu ini ada page-nya. Nah, ini dia adalah dashboard yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan mengimport main layout-nya itu di sini. Jadi main layout aja yang dipanggil di dashboard-nya. Dan nanti dashboard ini yang akan dipanggil di main GX-nya. Nah, jadi main GX ini nanti akan memanggil dashboard dan menampilkan semuanya. Jadi apapun yang ingin ditampilkan di dashboard akan diimport di sini. Untuk seluruh komponen seperti sales analyst, apotek stat itu akan diimport di sini. Kita akan coba lihat latihan hasil tugasnya. Nah, ini adalah hasil dari tugas yang udah saya buat. Kita akan coba bahas komponennya. Komponen yang pertama saya buat itu adalah apotek stats. Nah, ini kalau misalnya kalau ini kita misalnya comment Z kan, comment Z. Kita coba, kita coba dulu. Nah, ini adalah tampilan tanpa adanya komponen itu. Jadi kalau misalnya inilah komponennya, kita akan coba komponen satunya, kita akan lihat. Kalau misalnya kita ini apa bisa seperti ini.
Jadi nanti ini akan muncul. Nah, ini adalah komponen satu yang udah saya buat. Jadi nanti ini analisis tokoh. Lalu selanjutnya ada untuk komponen duanya. Kita akan lihat perubahannya. Nah, dia itu akan menambah di bawahnya seperti ini. Inilah komponen satu dan inilah komponen apotek state-nya dan ini adalah komponen dari eh, analisa sales anak. Ah, salah. Ini adalah komponen sel analis dan ini adalah untuk apotek state-nya. Nah, ini selanjutnya itu saya di sini coba akan kasih tunjuk komponen-komponennya dan class name yang ada dalam komponennya dan melihat apakah ada perubahan. Jadi di sini saya udah buat komponennya. Kita bela layar aja biar nggak ribet. Ya, ah, di sini ada komponen stats. Nah, yang seperti yang di video tadi komponen stat itu adalah bagian yang ini, database apotek ini. Nah, di sini saya sudah buat bagian untuk class name-nya. Contohnya itu seperti misalnya ini class name-nya. Kita bisa ubah, ini kan H2 nih. H2 ini berarti untuk judul database apotek yang ini. Jadi itu bisa kita ubah. Ini kan teksnya blue. Mau kita misalnya ganti jadi warna black hitam aja seperti ini. Nah, dia akan berubah jadi warna hitam. Itu adalah perubahannya. Itulah kegunaan dari kelas name itu untuk mengubahnya. Nah, begitu juga bisa kita coba balikin aja. Hmm, kita kembaliin dia. Atau teman-teman mau ubah bagian dari kayak database pelanggannya di bagian-bagian kelas name ini. Jadi sebenarnya kelas name itu sendiri itu sama hampir sama seperti CSS. Kita bisa merubah-rubah warnanya, mengubah tampilannya. Di sini kelas name kita coba ubah. Teman-teman mau warna apa? Bisa kita coba data suppliernya. Ini kan merah nih. Data ini kan merah nih ya data suppliernya ya. Kita coba ganti jadi warna red lagi. Nah, ini jadi warna hitam nih. Tadi kan ini di dalam icon ini kan tadi dia itu warnanya apa ya? Merah ya. Jadi dia sekarang ganti warna. Nah, ini red ini untuk mempertebal nih. Mau bikin misalnya 600. Seperti itu. Nah, dia kan makin tebal nih warnanya. Ini mempertebal atau kayak memboldkan warnanya. Mau dia 100. Wow, dia 100 aja deh. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk komponen dari Apotek Stats yang bagian analisis tipe produk ini. Lalu untuk bagian chartnya, kita untuk komponen kedua, itu adalah sales analyst. Kalau seperti yang tadi saya bilang, sales analyst ini untuk menganalisis penjualan dari produk-produknya. Untuk komponen kedua nggak jauh juga bedanya. Tinggal kalau teman-teman mau lihat perubahannya, hasil perubahannya tinggal mau misalnya mau merubah ini. Ini kan udah biru nih analisis teksnya nih. Nah, tokonya nih tinggal diklik aja mau warna apa. Yellow kah? Seperti ini warna yellow. Kalau di sini saya ngambil biru sesuai dengan tema obat saya. Seperti ini. Adalah hasil desain yang saya ambil untuk tema apotik kami, di mana ini ada total penjualannya. Nanti di bagian dashboard itu ada total penjualan, ada return berapa barang yang terjual, lalu ada berapa penjualan yang tertolak, ada notifikasi, setelan, profile, lalu ini adalah bagian sidebarnya. Ini saya belum
belum tahu mau ngambil berapa, nanti belum didiskusikan, tapi ini adalah contoh besarnya itu seperti penjualan, nanti ada pelayanan, persediaan, pembelian, komunikasi, program promo, nanti ini akan disaring lagi mana yang akan diambil. Lalu juga ini adalah analisis tokonya. Jadi nanti ini adalah kayak frekuensi penjualan dalam 7 hari terakhir berdasarkan jamnya, berapa banyaknya penjualan berdasarkan jamnya. Lalu itu ada juga frekuensi penjualan setiap 4 pekan terakhir berdasarkan harinya. Lalu inilah database apoteknya, berapa berapa jumlah pelanggan, produk, dokter, dan juga suppliernya. Dan ini adalah tipe-tipe produk yang diperjualkan oleh apoteknya, seperti obat, alkes, umum, ataupun jasa. Dan di sini juga saya menggunakan kayak recharge seperti contohnya ini. Nah, di sini saya menggunakan recharge sudah menginstalnya. Recharge itu sendiri adalah itu adalah eee, sebuah pustaka untuk membuat grafik dan diagram interaktif dalam aplikasi berbasis React. Richard ini sendiri itu menyediakan komponen yang mudah digunakan untuk membuat beberapa jenis visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, pie chart, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menggunakan recharge ini untuk mempercantik tampilan dari dashboard kita. Seperti ini adalah contoh penggunaan recharge yang saya pakai. Selanjutnya itu saya akan melihat contoh dari hasil praktikum kemarin, hasil pertemuan kemarin. Ini adalah hasil dari pertemuan kemarin, yaitu ada sidebar, ada juga page header-nya, seperti ini. Ini adalah contoh dari praktikum kemarin. Seperti ini dia di pertemuan 5. Tidak jauh beda dengan yang saya punya. Ada juga page header-nya, layout-nya. Di sini dia di main JX untuk memanggil sidebar, header, dan dashboard-nya. Seperti itu. Jadi, sekian hasil dari video saya hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.